Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Nadia Tiffany, NIM F1B019071, dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil jawaban ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Governansi Digital. Menurut saya, digital adalah sebuah sistem yang menggambarkan kecanggihan, terutama dalam dunia teknologi yang menyebabkan kita dapat lebih mudah dalam mendapatkan berbagai informasi ataupun dalam melakukan berbagai aktivitas. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, atau bilangan biner. Peralatan canggih seperti komputer pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar lampu yang memiliki dua keadaan, yaitu off dan on. Misalnya ada 20 lampu dan saklar. Jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, maka akan membentuk gambar bunga. Dan jika dinyalakan dalam posisi B, ia akan membentuk gambar hati. Begitulah kira-kira biner digital tersebut. Konsep digital ini juga menjadi gambaran pemahaman suatu keadaan yang saling berlawanan. Pada gambaran saklar lampu yang ditekan pada tombol on, maka ruangan akan tampak terang. Namun, apabila saklar lampu yang ditekan pada tombol off, maka ruangan menjadi gelap. Menurut saya, governansi digital adalah salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintahan yang berbasis pada teknologi digital, di mana semua pelayanannya seperti administrasi, pengawasan dan pengendalian sumber daya, keuangan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem, yaitu sistem digital. Governansi digital mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik dimanapun dan kapanpun melalui teknologi digital. Governansi digital juga dapat membantu pengembangan sosial dan budaya di kalangan masyarakat melalui pemberian layanan yang efisien dan efektif. Sekarang ini diperlukan governansi digital, karena dengan governansi digital ini, maka pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah akan berjalan lebih efisien dan mempermudah masyarakat. Hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga sangat disayangkan jika teknologi ini tidak dimanfaatkan dengan baik atau diabaikan begitu saja. Dengan adanya governansi digital, setiap aktivitas pelayanan publik dapat dikerjakan dengan cepat dan real-time, mendukung terjadinya transparansi publik yang didukung penerapan konsep efisiensi, inovasi, fokus, kesetaraan, inklusivitas, dan kontrol, yang menjadi kebutuhan dalam era sekarang ini. Contohnya dalam pelayanan masyarakat, pemberian layanan pada masyarakat berupa informasi dapat disediakan setiap hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah ini dapat dicari dan diperoleh dari website atau sosial media lain yang terkait, tanpa harus datang secara fisik ke kantor pemerintah. Di samping penggunaan teknologi, diperlukan juga front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah. Front office adalah perangkat dan personalia yang mampu memberikan layanan langsung kepada publik. Siklus kerjanya selesai ketika komunikasi dengan masyarakat atau klien sudah selesai. Sementara back office adalah perangkat dan personalia yang bebenah melengkapi semua yang harus dilaksanakan sesudah layanan front office selesai, dan menyiapkan segala sesuatu agar bisa terlaksana layanan berikutnya. Front office dan back office ini juga harus bekerja sama dengan baik untuk keberhasilan governansi digital. Contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia salah satunya adalah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPD. Sistem ini menjadi objek vital sebab menyangkut perencanaan dan pengembangan kota dan staf pemerintahan di kota Surabaya. Karena posisinya yang sangat penting, maka di dalamnya pun dilengkapi dengan e-musrenbang yang disusun untuk mendukung sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain SKPD, ada juga sebuah aplikasi e-government dari Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yaitu e-masyarakat, yang bisa diunduh secara umum di Play Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan supaya segera ditanggapi. Selain menjadi media berbagi informasi, e-masyarakat juga digunakan kepolisian dan masyarakat untuk berkorespondensi.
Selain SKPD dan e-masyarakat, masih banyak praktik governansi digital lain yang sudah diterapkan di Indonesia, seperti aplikasi Mantra atau manajemen integrasi dan pertukaran data, aplikasi Simaya atau administrasi perkantoran maya, dan aplikasi PNS Mail atau pegawai negeri sipil Mail, dan masih banyak lagi. Pelayanan publik berbasis digital yang pernah saya nikmati salah satunya adalah saat saya harus membuat IKTP baru untuk salah satu keluarga saya. Pelayanan pembuatan IKTP saat itu menggunakan aplikasi WhatsApp yang terhubung dengan kontak milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di situ awalnya saya berkomunikasi dengan staf mengenai bagaimana proses pembuatan IKTP. Lalu staf tersebut menjelaskan langkah-langkahnya, di mana hanya diperlukan pengisian data yang diberikan oleh staf tersebut. Lalu setelah itu saya hanya harus menunggu untuk dihubungi lagi jika IKTP tersebut sudah jadi. Hal ini tentu saja sangat praktis untuk dilakukan, karena saya dapat melakukannya dimanapun dan tidak harus datang ke kantor pemerintahan dan mengantri di sana, dan cukup menunggu di rumah saja sampai IKTP tersebut jadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.